Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama rombongan pagi tadi tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta usai menerima penghargaan kenegarawanan di New York, Amerika Serikat. Pesawat yang membawa rombongan Presiden tiba sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Presiden disambut oleh Wakil Presiden dan sejumlah anggota kabinet. Selain menerima penghargaan kenegarawanan dari Appeal of Conscience Foundation di New York, Amerika Serikat, SBY juga menyampaikan laporan akhir dalam sidang panel Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum ke New York, Presiden SBY memenuhi undangan Raja Swedia Carl Gustaf yang ke-16 yang datang ke Indonesia pada 31 Januari 2012. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas isu-isu penting bagi kedua negara. Lembaga Survei Nasional merilis hasil survei terbaru di mana publik meminta Presiden dan para menteri kembali fokus mengurus negara dibandingkan euforia menjelang pemilu 2014. Survei ini juga menemukan tidak ada perubahan dalam periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Hasil survei LSN ini menunjukkan 49,2% merasa tidak ada perubahan dalam periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun 18,5% menilai semakin baik dan 2,1% menyatakan tidak tahu. Sementara menteri dengan kinerja terbaik diperoleh menteri non-parpol, seperti Menteri BUMN Dahlan Iskan mendapat dukungan 20,4% suara responden, Menteri Kesehatan 14,2% dan Menteri Perdagangan 11,8%. Muncul desakan agar menteri asal parpol tidak menjadi caleg dan fokus menyelesaikan setahun masa pemerintahan SBY yang tersisa. Kinerja pemerintah dan juga para menteri menjelang tahun politik atau pemilu yang akan dilaksanakan mendapat apresiasi atau sentimen negatif dari publik. Ini terbukti ketika tanyakan seberapa puas pemerintah masyarakat atau responden terhadap kinerja pemerintah di hampir di semua bidang, kecuali di bidang kesehatan dan juga pendidikan, itu diapresiasi positif oleh publik. Survei LSM ini dilakukan pada 1 sampai 10 Mei 2013 di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan populasi penduduk berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Survei ini menggunakan sampel 1.230 responden yang diperoleh melalui teknik multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Tim Liputan Metro TV. Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM lewat sejumlah spanduk yang terpampang di sejumlah tempat di Jakarta dan kota di sekitarnya. PKS dinilai telah mengkhianati rekan sesama parpol yang tergabung dalam setgap koalisi pendukung pemerintah. Sejumlah spanduk PKS menolak kenaikan harga BBM terpampang di beberapa lokasi strategis di Jakarta. Salah satunya bahkan terpampang di depan kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pengamat politik Gun-Gun Herianto menilai PKS telah melakukan standar ganda terhadap hubungan koalisi di Setgap. Seharusnya konsistensi itu ditunjukkan oleh PKS. Misalnya kalau dia tidak bisa lagi satu frame ya atau satu posisi dalam konteks satu public policy, apalagi public policy yang berseberangan itu banyak misalnya. Seharusnya kan PKS kemudian secara gentle berada di luar kekuasaan, atau begitu juga bagi SB. Namun, PKS menyatakan tidak takut dikeluarkan dari setgap koalisi karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kita cuma menghindari jangan sampai stempel koalisi itu hanya dipaksakan untuk menarik, untuk memaksa semua partai dalam koalisi ikut satu suara ya dari satu partai tertentu saja. Ini kan nggak yang harus kita hindari. Bukan kali ini saja PKS memiliki sikap berbeda dengan rekan koalisi di Setgap terkait kenaikan harga BBM. Ketika pemerintah berencana menaikkan harga BBM pada 2012, PKS juga tidak mendukung. Bahkan belum lama ini sempat muncul ancaman PKS untuk keluar dari Setgap karena Setgap dinilai tidak efektif dan hanya menguntungkan parpol tertentu. Tim Liputan Metro TV. Sikap Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM lewat spanduk yang dipasang di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai sebagian masyarakat tidak tulus. Sikap itu dinilai sekadar pencitraan dalam menghadapi pemilu 2014. Jadi secara tidak langsung itu dia meminta dukungan dari rakyat gitu loh.
biar kasusnya dia tertutupi. Gak konsisten juga sih, karena dia gitu pencitraan menuju pemilu 2014 gitu. Ya kalau dari segi DPR-nya sih Partai PKS itu cuma ngamanin posisi dia di antara koalisi partainya dia aja sih gitu. Kalau dari luar itu di belakang masang spanduk-spanduk itu dia cuma nyari pencitraan di. Pemirsa, apa maksud kedatangan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Waduk Pluit? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Metro hari ini.